Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazima Biananisun, NPM 1921 020400, kelas F, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Filsafat Hukum Islam Hukum Tata Negara yang dibuat oleh Bapak Hervin Yogi Pradikta. Materi pertama, maqasid as-syariah. Secara bahasa, maqasid as-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariat, artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Keturunan, 4. Akal, dan 5. Harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah memiliki syarat sebagai berikut. 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. 2. Maslahat yang ingin mewujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dan beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid as-syariah ialah sebagai berikut. Mengungkapkan tujuan atau alasan dan hikmah tasyri, baik yang umum maupun khusus. Kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid as-syariah. 1. Pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syari memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Pelengkap maqasid syariah yang kedua ialah pelengkap maqasid hajiat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar salat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syariah mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tatkala syariah mensunahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Selanjutnya, perantara maqasid as-syariah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum.
musababnya. Artinya jika tidak status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedang perantara diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang pentingnya ini. 1. Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. 2. Menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.